Segera kita ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama FlexiPack, Be a $1 Million Brand. Selamat mengikuti. Ya mitra bisnis, selamat pagi, semangat beraktivitas untuk Anda yang berada di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Senang sekali Anita Wijaya masih menemani perjalanan Anda menuju tempat aktivitas ya. Kalau kita ngomongin soal cuan, pasti semua mau cuan dong ya. Nah kebetulan nih mitra bisnis, pada pagi hari ini kita semua bisa mendapatkan cuan dengan menjadi bagian keluarga dari FlexiPack, perusahaan kemasan fleksibel digital nomor 1 di Indonesia. Seperti apa sih ya keuntungan nih dengan kita menjadi keluarga dari FlexiPack? Untuk itu tanpa berpanjang lebar mitra bisnis, langsung saja kita menyapa co-founder dari FlexiPack, ada Bapak Denny Winoto yang telah hadir di studio Pas FM. Halo Pak Denny, pagi. Selamat pagi Bu Anita, selamat pagi mitra bisnis. Oke, terima kasih Pak atas waktunya udah hadir di Pas FM ya. Nah, Pak Denny kan mungkin bagi mitra bisnis nih yang baru pertama kali mendengar FlexiPack, itu apa sih Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan historinya, terus berdirinya sejak kapan Pak? Silakan. Ya, jadi FlexiPack itu adalah perusahaan kemasan fleksibel digital. Kita adalah percetakan digital khusus untuk kemasan fleksibel. Kita berdiri di tahun 2019, jadi masih baru 3 tahun yang lalu. Usaha kita adalah menjual produk percetakan kemasan digital, khususnya bagi UMKM yang dulunya mungkin pakai kemasan polosan plus stiker. Sekarang mereka udah bisa bikin kemasan sama seperti brand-brand besar yang kayak di supermarket. Jadi mereka udah bisa bersaing secara lebih kuat lagi melalui kemasan yang jauh lebih bagus, seperti itu. Oke, jadi artinya kemasan itu sangat penting ya Pak ya untuk memikat calon pembeli ya Pak ya. Betul. Nah kalau gitu Pak, kenapa nih mitra bisnis perlu investasi di FlexiPack? Emang prospek kedepannya gimana Pak? Iya, jadi kita sendiri di industri kemasan fleksibel digital itu masih sangat awal. Kita adalah pionir dan pemimpin sekarang di Indonesia nomor 1. Padahal kita ngelihat kemasan itu begitu banyak di supermarket dan lain-lainnya. Yang membedakan kita adalah kita dikhususkan untuk produksi dengan kuantitas yang sangat rendah, yaitu sangat cocok sekali untuk kemasan bagi UMKM. Kita tahu UMKM di Indonesia itu ada sekitar 60 juta. Pelanggan kita yang udah layani itu baru 4.000. Jadi prospek usaha ke depan itu masih besar sekali. Tapi memang membutuhkan waktu untuk edukasi dan bisa memberitahukan bahwa ada solusi baru nih untuk UMKM, terutama untuk mereka bisa bersaing di antara dengan brand besar ataupun juga bisa ekspor produk mereka untuk bisa bersaing secara global. Jadi prospek ke depan itu masih sangat besar sekali potensi pasarnya, dan kita masih di tahap awal, dan kita mengharapkan juga orang-orang bisa ikut sama kita nih untuk bareng-bareng bisa membesarkan usaha FlexiPack ini. Seperti itu. Oke, kan tadi dibilang perusahaan kemasan fleksibel digital ini artinya mengemas produknya ini saya mau ordernya lewat online gitu, desainnya lewat online atau gimana sih Pak? Jadi yang membedakan kita ada beberapa hal. Pertama, keunggulan kita adalah minimum order kita itu hanya 100 pieces. Proses produksi hanya 10-15 hari kerja, yang biasanya kalau kita cetak konvensional itu sekitar 2 bulan. Dan harga kita itu lumayan terjangkau, dimulai dari 299 per pieces. Kenapa kita bisa melakukan hal seperti ini? Karena kita punya mesin digital printing yang pertama di Indonesia. Kedua, kita juga mempunyai teknologi yang mensupport dari mesin ini, sehingga pemesanan itu bisa dilakukan secara online dan semua prosesnya itu bisa di-track secara online. Sehingga kita punya pelanggan itu dari Aceh sampai Papua pun juga udah pernah pesan lewat kita, walaupun kita produksi di Bekasi. Seperti itu. Oh, pabriknya di Bekasi Pak? Betul, pabriknya di Bekasi. Oh, jadi mencakup seluruh Indonesia ya Pak ya? Betul, kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Bahkan kita punya pelanggan juga dari luar negeri pun bisa tahu tentang kita. Karena kita punya digital marketing yang lumayan kuat, sehingga kita bisa menjangkau kemanapun sebenarnya bisa. Seperti itu. Nah ini ekspor ke luar negeri itu udah berapa banyak Pak? Jadi kalau yang dari pelanggan dari lokal terus ekspor ke luar negeri itu lumayan sering. Kita setiap bulan pasti ada order. Customer-customernya seperti ini yang memang punya customer base di luar negeri. Mereka pesan di kita, produksi di lokal, terus mereka kirim ke luar negeri. Mereka udah ekspor. Soalnya kemasannya memang bisa buat ekspor. Tapi kalau customer yang memang benar-benar dari luar negeri pesan ke kita, udah juga banyak negara kayak Malaysia, Australia, bahkan dari Amerika juga pernah, walaupun memang agak terkendala di ongkos kirim, tapi itu pun tetap pernah terjadi sih. Seperti minimum itu. Ordernya di luar negeri juga 100 piece tuh Pak? Betul, 100 pieces. Oh,
sangat terjangkau sekali ya harganya ya. Iya. Pantesan kan iparku tuh kemarin jualan minyak goreng ya, minyak kelapa gitu Pak. Terus iya. cuma Google doang tuh mau beli kemasan untuk minyak goreng. Keluarnya flexi pack. Terus akhirnya udah coba tuh ya beli berapa ratus piece lah gitu. Ternyata tahu dari Google. Iya betul. Keren banget ya ini marketingnya nih, promosinya gencar-gencaran ya Pak ya, flexi pack ya. Betul, karena kita kan MOQ juga rendah 100 pieces aja, sehingga kalau secara perusahaan juga kita kalau mau kejar omset gitu, kita perlu banyak sekali customer base. Gimana cara kita punya banyak customer base? Kita nggak mungkin approach satu-satu pakai sales gitu, itu nggak akan bisa scalable. Makanya cara salah satunya adalah kita menggunakan teknologi dan menggunakan digital marketing, sehingga kita bisa secara pasif untuk bisa dapetin customer dari manapun, kapanpun, seperti itu. Pantesan ya, 3 tahun 2020, 21, 22, 4 tahun berarti tahun ini, tahun keempat ya. Betul. Sudah bisa IPO, keren banget Mitra Bisnis. Wow, luar biasa. Nah, Mitra Bisnis, bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung ke Pak Denny, bisa WhatsApp ke kami di 0816 924 924. Untuk 2 penanya terbaik akan mendapatkan voucher Aksatiam dan juga paket perawatan rumah. Nah, Mitra Bisnis, kalau Anda ingin membuat kemasan untuk produk Anda agar lebih higienis, atraktif gitu ya, bisa langsung WhatsApp nih nanya-nanya ke FlexiPack di 0813 508081 0813 508081 atau di websitenya di www.flexipack.com. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Muter-muter anginnya muter-muter, hisap lagi buang lagi angin yang itu lagi. Makanya pakai KDK, udara baru semua. Makanya pakai KDK, kuat dan tahan lama. Muter-muter KDK terus muter, hisap lagi buang lagi udara yang baru lagi. Mitra Bisnis, apakah kemasan produk Anda kurang menarik? Bosan lihat kemasan produk yang begitu-begitu aja? Mau upgrade kemasan produk untuk bisnis Anda agar lebih kekinian? FlexiPack, solusi bagi Anda, para pelaku bisnis dan UMKM untuk memaksimalkan daya jual produk dengan cepat melalui kemasan yang efektif, desain yang inovatif, higienis dengan minimum order yang rendah dan harga terjangkau. Mulai dari Rp299 per pieces dengan minimum order 100 piece. FlexiPack memiliki berbagai pilihan kemasan, mulai dari saset, standing pouch, lid cup, dan roll stock dengan desain kemasan full color yang bisa Anda pesan sesuai selera. FlexiPack sudah melayani lebih dari 4.000 UMKM dan telah mendistribusi lebih dari 100 juta kemasan di Indonesia dari berbagai brand ternama. Dan tanggal 8 Februari nanti, FlexiPack akan melantai di bursa saham sebagai perusahaan go public. Jadi selain Anda bisa upgrade kemasan produk, sekarang Anda juga berkesempatan untuk jadi pemilik dari perusahaan kemasan fleksibel digital nomor 1 di Indonesia dengan prospek bisnis yang potensial. Segera hubungi tim FlexiPack di 0813 508081 0813 508081 atau klik www.flexipack.com. FlexiPack, be a $1 million brand. 92.4 Pas FM, Radio Bisnis Jakarta. Pas FM. Info Falas Pas FM. Inilah nilai tukar sejumlah mata uang dibanding dolar Amerika. Euro 1.102, dolar Australia 0.7148, pound sterling 1.2392. Sementara dolar Amerika dibandingin Jepang 128.44, dolar Singapura 1.304, Swiss franc 0.9066, rupiah 14.970. Sedangkan kurs mata uang lainnya dibanding rupiah adalah ringgit Malaysia
3.542,91, baht Thailand 458,414, dolar Singapura 11.479,49, Bitcoin 358.915.000, Ethereum 25.043.000, USDT 14.901, harga emas 1.956,04 dan perak 24,17 dolar Amerika per troy ounce. Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.862,26 menguat 22,92. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 77,02 dolar Amerika per barrel. Hot News. Mitra bisnis penyelamatan uang negara. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP menyelamatkan keuangan negara 117,84 triliun rupiah pada 2022. Menurut Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ate, angka tersebut merupakan rekor terbesar di BPKP. Ate merinci kontribusi itu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah efisiensi belanja negara atau penghematan 76,32 triliun rupiah. Kontribusi yang kedua berasal dari penyelamatan uang yang sudah keluar sebesar 37,01 triliun rupiah. Dan yang ketiga berasal dari peningkatan PNBP dengan jumlah 4,5 triliun rupiah. Marak isu penculikan anak. Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu meminta kepedulian orang tua terhadap aktivitas anak-anaknya. Hal itu penting dilakukan untuk menjaga anak dari kemungkinan aksi penculikan. Permintaan tersebut disampaikan menanggapi banyaknya isu penculikan di Kota Semarang. Para orang tua diminta untuk memberi perhatian seperti saat menjemput anak sekolah. Selain itu, saat anak-anak bermain, orang tua juga harus memastikan bahwa anak tetap dalam pengawasan. Jadi tidak hanya mengandalkan sekolah atau guru saja. Berita ini dan berita-berita lainnya bisa Anda ikuti di website indotv.live. Pas FM, sumber berita penting sepanjang hari. Pas FM. Masih kita ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama FlexiPack, Be a $1 Million Brand. Ya, mitra bisnis masih bersama FlexiPack, Pak Denny Winoto, co-founder dari FlexiPack ya. Tadi kita sudah mendengar histori ya, kenapa ada FlexiPack dan ini berdirinya dari tahun 2019. Nah, di tanggal 8 Februari 2023 akan IPO ya, go public mitra bisnis. Silakan dicek di IPO-nya ya Pak ya. Nah, kalau kita ngomongin soal kemasan nih Pak, kan banyak sekali ya Pak ya kemasan sebenarnya di luar sana. Apa yang membedakan FlexiPack dengan kompetitor lain Pak? Tuh, jadi kita baru berdiri di tahun 2019 dan kita bisa menyebutkan bahwa kita pionir dan pemimpin nomor 1 di Indonesia itu karena kita memang berbeda dari kemasan lainnya. Kita adalah kemasan fleksibel digital. Kita punya MOQ, minimum order, SLA atau waktu pemesanan dan harga itu sangat berbeda daripada kemasan-kemasan lainnya. Karena biasanya kalau mau cetak kemasan secara konvensional itu pertama minimum ordernya sekitar 50.000 pieces ke atas. Pemesanannya itu biasanya sekitar 2 bulan ke atas. Dan investasi di awal itu bisa 50 juta ke atas. Karena yang membedakan adalah cara produksinya dan mesinnya. Dulu mereka mesti pakai plat, silinder, investasi itu dulu. Lalu investasinya mungkin udah kayak 25 juta sendiri untuk platnya. Mereka perlu cetak kemasan, kalau cuma cetak 100 atau 200 nggak akan masuk. Daripada harga satuan kemasannya mereka akhirnya harus cetak kayak 50.000 ke atas. Sekarang dengan ada mesin digital yang kita punya, kita bisa cetak hanya 100 pieces aja. Jadi ini membedakannya kayak jauh sekali daripada kemasan-kemasan lainnya. Makanya itu yang membedakan daripada bisnis FlexiPack itu dari yang lain. Tapi kualitasnya tetap sama. Kita kalau bisa cetak di FlexiPack dan membandingkan atau kita taruh kemasannya itu di etalase di supermarket dengan brand-brand besar lainnya, itu sama persis semuanya.
bahannya kita bisa samain, kebagusan daripada warnanya juga pasti bisa sebanding dengan mereka. Jadi kita kepengen kemasan-kemasan UMKM terutama untuk bisa bersaing nih sama brand-brand besar dan udah gak bisa dibedakan lagi seperti itu. Oke, apa kemasannya sama tetapi harganya terjangkau sehingga UMKM ini bisa profit. Ya bisa profit gitu kan dibandingkan kemasan konvensional yang harus 50.000 pieces, jadi profitnya dikit malah nggak ada profit ya Pak ya. Jadi ini satu-satunya FlexiPack nih yang mengemas dengan digital ya, dengan teknologi yang seperti tadi Bapak sebutkan ya. Hanya FlexiPack di Indonesia yang baru ada ya Pak ya. Jadi kalau dari sisi minimum order 100 pieces itu hanya kita aja. Kalau benar-benar akan cetak di atas plastik. Yang lainnya itu kayak cetak di atas kertas, paper foil namanya. Tapi itu biasanya buat ketahanan produknya itu akan sangat kurang dan cepat rusak biasanya produknya. Kalau yang seperti itu mungkin banyak, tapi itu nggak bisa disebandingkan dengan kita karena kita bisa cetak kemasan di atas plastik dan itu benar-benar bisa menambah ketahanan produk itu jauh lebih besar. Seperti itu yang membedakan kita. Makanya kita kalau dibilang dari secara bikin kemasan dia cetak di atas plastik dengan MOQ 100 pieces itu hanya kita aja di Indonesia seperti itu. Oke, baik. Nah, kalau kemarin nih saya intip-intip websitenya nih kan ada peningkatan penjualan yang besar banget nih ya Pak, year on year-nya dari tahun 2020 sampai 2022 itu mencapai 80,16%. Bagaimana sih Pak, kok FlexiPack bisa bertumbuh begitu pesat ya Pak? Iya. Bisa dikasih nggak tips-tipsnya nih? Betul. Jadi kita mulai produksi itu benar-benar pas di saat pandemi mulai sekitar Maret 2020. Bahkan dulu teknisi daripada mesin aja nggak bisa datang ke Indonesia karena pandemi gitu. Tapi kita bisa grow 80% year on year dari sejak 2020 sampai 2022 akhir. Kita jalanin aja sih usahanya dari sejak itu sampai sekarang. Kita coba terusin aja dengan visi kita bahwa UMKM itu sangat banyak sekali dan banyak sekali yang perlu ditransformasi daripada sisi kemasannya, dari misalnya polosan plus stiker jadi bisa dicetak dan bisa bersaing dengan brand-brand besar. Hal yang pertama kita lakukan adalah gimana cara bisa menjangkau UMKM ini. Kita kuatkan di digital marketing, jadi kita benar-benar punya social media, kita punya website, kita punya iklan di Google dan sebagainya. Itu yang benar-benar kita coba optimasi sehingga kita bisa menjangkau nih banyak UMKM sekaligus dalam satu saat. Setiap hari itu kita dapat kayak ratusan leads daripada website kita. Nah itu gimana cara kita bisa paling nggak cari tahu dulu UMKM-nya dari mana dan kita bisa dapetin mereka punya keinginan untuk ganti kemasan. Kedua dari sisi produksi kita kalau bisa mau melayani segini banyak customer juga kita mesti bisa produksi untuk segini banyak customer. Kita nggak bisa lagi tuh pakai kertas manual dan lain-lainnya. Kita integrasi teknologi ke dalamnya sehingga kita punya sistem itu bisa lebih terotomasi secara pengambilan order, produksi, pengiriman itu semua mesti by system. Jadi kita investasi di dua hal ini. Pertama adalah digital marketing kita, kedua adalah di teknologi dan sistem yang kita bangun sampai saat ini. Seperti itu. Oke, itu tips-tipsnya banyak sekali mitra bisnis ya. Jadi nggak sabaran kan untuk beli IPO-nya nih. Kemarin berapa sih Pak? Rp162 per lot ya Pak ya? Betul. Harganya ya. Itu ada batas maksimal ya. Itu ada batas maksimal ya. Mitra bisnis ya, ditunggu saja nih tanggal 8 Februari akan melantai di bursa saham sebagai perusahaan go public. Nah, mitra bisnis masih kami buka sesi Q&A untuk Anda yang ingin tanya-tanya langsung mengenai FlexiPack di 0816 924 924 dan ada 2 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah ya. Nah, WhatsApp dari FlexiPack nih kalau Anda ingin langsung mengorder kemasan ya, minimum order hanya 100 piece aja mitra bisnis dengan harga Rp299 per piece. Sangat murah sekali ya. Langsung WhatsApp ke 0813 508081 0813 508081 atau websitenya di www.flexipack.com. Pusher, Fusa.
Jadi pria harus perkasa, lelaki harus nyenengin istri. Ngaku pria tapi kok loyo, itu namanya sontoloyo. Makanya minum Fusa, Mas. Minum Fusa jadi kuat, minum Fusa jadi hebat. Minum Fusa siap ngegas, minum Fusa istri puas. Fusa, 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 Fusa. Seneng aku. Fusa bisa dibeli di Radio Pas FM, toko online dan Dunia Alkes Modern Land, Citaraya, Motoha Tangerang, dan Dunia Alkes Serang. Banyak yang merasa bingung jika pensiun akan berbuat apa. Banyak juga yang pensiun lalu terkena post-power syndrome. Bagaimana cara mencegah hal-hal buruk terjadi kepada seseorang yang sudah pensiun? Untuk mencegahnya, Anda harus tetap mempunyai kegiatan. Jika Anda seorang bisnismen, Anda harus tetap mempunyai usaha yang membuat happy dan akan membuat Anda bebas dari post-power syndrome. Untuk itu, maksimalkan masa pensiun Anda dan rancang masa depan dengan mengikuti seminar sehari 54 merancang masa pensiun bersama Tanadi Santoso dan Made Muku. Sabtu 11 Februari di Hotel Ibis Jakarta Harmoni. Dalam seminar sehari ini, Anda akan mendapatkan opsi-opsi terbaik dengan cara berpikir yang lebih jernih dan praktis dalam melewati masa-masa pensiun Anda. Pendaftaran WhatsApp 081 97 924 924 081 97 924 924. Investasi 1.200.000. Diskon 50% untuk peserta dengan tahun kelahiran 1969. Breakfast Briefing. Breakfast Briefing Pas FM. Mitra bisnis Pertamina Geothermal Energi resmi merilis prospektus awal dalam rangka penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Anak usaha Pertamina Persero itu akan menggunakan kode emiten PGEO saat listing perdana serta mengincar dana hingga 9,78 triliun rupiah. Dengan demikian, PGEO bakal menjadi perusahaan yang menggelar IPO dengan target perolehan dana sebesar pada 2023. Tercatat Pertamina Geothermal Energi merupakan pemegang kuasa pengusahaan panas bumi terbesar di Indonesia dalam hal kapasitas terpasang. Disebutkan jumlah saham perdana yang ditawarkan PGEO sebanyak-banyaknya 10,35 miliar saham biasa dengan nilai nominal Rp500 per saham atau setara 25% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO. Sementara kisaran harga penawarannya antara Rp820 hingga Rp945 per saham. Info Falas. Info Falas Pas FM. Inilah nilai tukar sejumlah mata uang dibanding dolar Amerika. Euro 1.1011, dolar Australia 0.715, pound sterling 1.2381. Sementara dolar Amerika dibandingin Jepang 128.57, dolar Singapura 1.3046, Swiss franc 0.907, rupiah 14.970. Sedangkan kurs mata uang lainnya dibanding rupiah adalah ringgit Malaysia 3.542.75, baht Thailand 458.126, dolar Singapura 11.478.17, Bitcoin 398.350.000, Ethereum 25.009.000, USDT 14.901. Harga emas 1.955.29 dan perak 24.23 dolar Amerika per troy ounce.
Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.862,26, menguat 22,92. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 77,15 dolar Amerika per barrel. Masih kita ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama FlexiPack, Be a $1 Million Brand. Ya, mitra bisnis, FlexiPack ini solusi bagi Anda ya, para pelaku bisnis dan UMKM yang ingin memaksimalkan daya jual produk dengan cepat melalui kemasan yang efektif, desain yang inovatif, higienis, dengan minimum order yang rendah dan harga terjangkau ya. Nah, Anda bisa langsung WhatsApp ke FlexiPack di 0813 5000 8081, 0813 5000 8081, atau mengunjungi websitenya di www.flexipack.com. Bagi Anda yang ingin bertanya-tanya langsung ke Pak Denny, bisa WhatsApp ke kami di 0816 924 924. Oke, Pak Denny, kita melanjutkan perbincangan sebelumnya nih, kan targetnya ini UMKM. Sebenarnya jenis usaha apa aja nih yang cocok untuk UMKM bisa mengorder kemasan di FlexiPack? Ya, jadi jenis kemasan yang kita punya itu kemasan fleksibel. Bentuknya itu kayak standing pouch atau saset. Jadi kemasan itu biasanya yang bahannya itu lentur-lentur seperti itu. Untuk apa yang bisa dimasukin ke dalam kemasannya itu benar-benar berbagai macam produk. Contoh-contoh yang umum adalah pastinya kayak makanan ringan, snack, kosmetik, kopi, bubuk, bumbu, pakaian. Kita juga pernah dapat produk yang kayak dimasukin kayak lalat, mungkin kayak makanan binatang seperti itu, ataupun kayak pomade juga pernah, ataupun kayak tembakau juga pernah. Jadi segala macam produk itu biasanya bisa dimasukin ke dalam kemasan fleksibel. Nanti tinggal ditentuin aja daripada budgetnya, daripada ketahanan produknya, daripada ketahanan produk terhadap udara atau terhadap uap, air. Nanti bisa pilih tuh bahan apa aja yang cocok. Kita bisa kasih tahu bahan apa yang cocok, dan ukuran kemasannya juga kita bisa kasih konsultasi juga. Kira-kira mau masukin misalnya keripik goreng 70 gram itu kemasannya ukuran berapa ya? Kita juga bisa kasih tahu ukuran cocok seperti itu. Pokoknya terbantu lewat WhatsApp ya. Betul, ya bisa masuk ke website terus konsultasi lewat kita. Baik, nah ini saya ingin bacakan pertanyaan nih dari Pak Ferry. Apakah ada kemajuan inovasi untuk packaging yang makanan berkuah dan disajikan panas dengan harga terjangkau untuk take away? Nah, standarnya ada gak? Selain kanker free itu apalagi gitu? Betul, itu namanya rethought packaging ya. Jadi memang kita sekarang akan ke arah sana. Jadi dari kemasan fleksibel, misalnya standing pouch itu makanan dari dalam, lalu akan dimasukin air dan dia akan ngerebus di dalam seperti itu. Wih, keren banget. Ya, dari FlexiPack sendiri kita lagi tahap product development ke arah situ. Karena sekarang memang banyak yang kemasan itu bisa seperti itu tapi masih polosan. Jadi biasanya bahan ini diimport polosan, terus mereka tempel stiker, masukin produk, bisa direbus di situ. Nantinya kita kepengen bisa langsung cetak juga dalam kemasan yang bisa direbus seperti itu. Jadi buat UMKM itu kayak kalau mau jualan misalnya bakso atau cireng, kuah seperti itu ntar udah gampang sekali. Misalnya tinggal beli kemasan, masukin bakso-baksonya, nanti bisa dibawa kemana-mana, tinggal masukin air biasa aja, itu udah bisa ngerebus, terus bisa langsung makan di kemasannya sendiri, seperti itu. Keren banget, jadi keinget ini nih yang bakmi yang kemasan itu ya, bisa langsung seduh, langsung makan ya. Oke, ini semoga menjawab Pak Ferry ya. Nah, ini dari Ibu Feni mau nanya harga Rp299 ini untuk ukuran berapa dan jenis plastiknya apa? Apakah menerima orderan untuk ukuran tertentu sesuai kebutuhan konsumen, Pak? Betul. Jadi untuk yang 299 per pieces ini adalah ukuran 6x9 cm saset. Bahannya adalah metallized. Jadi biasanya udah cukup bagus lah untuk berbagai macam produk. Biasa sih dipakai untuk kosmetik atau kecantikan. Biasanya bubuk-bubuk masker yang umum di ukuran itu, atau kopi saset kecil kalau misalnya untuk sekali seduh. Untuk ukuran custom kita juga bisa. Jadi kita mau ukuran berapapun kita bisa
Kalau standar produk ukuran kita itu adalah minimum ordernya 100 pieces. Kalau di luar standar produk mungkin akan lebih besar tergantung ukurannya sendiri. Tapi itu bisa didapatkan dari kunjungin aja website kita di www.flexipack.com. Terus bisa hubungin, kita punya ada tombol WhatsApp di situ untuk bisa konsultasi dengan tim onboarding kami. Seperti itu. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Feni ya. Nah Pak, kalau kita lihat kan pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang nih untuk mengatur pengelolaan sampah spesifik. Bagaimana Pak dampak produk FlexiPack terhadap peraturan plastik dan lingkungan? Iya, jadi sampai saat ini yang terdampak itu nggak pernah kemasan produk. Yang terdampak adalah kantong sekali pakai kayak kantong belanja. Seperti itu gampang sekali untuk digantikan. Ya kita bisa bawa kantong belanja sendiri. Kalau kemasan produk itu hampir tidak bisa digantikan. Kita mungkin bisa gantiin dengan kaca atau beling atau kaleng. Tapi itu jauh lebih boros secara volume, secara kegunaan daripada material dibanding kemasan fleksibel. Volumenya itu perbedaannya adalah 1:27. Jadi kalau misalnya kemasan plastik lentur itu misalnya 1 gram, pakai kaca atau yang lainnya itu 27 kali lipat lebih boros untuk penggunaan bahannya. Jadi sampai saat ini kita belum ada penggantinya nih untuk kemasan fleksibel plastik. Walaupun sih memang FlexiPack sendiri adalah percetakan digital kemasan fleksibel. Jadi memang ada inovasinya akan datang nih untuk menggantikan plastik itu bisa jadi bisa gampang didaur ulang. Kita akan mengikuti aja teknologi daripada film-film plastik yang bisa lebih daur ulang dan kita tetap akan bisa cetak di atasnya, seperti itu sih. Baik, semoga ini bisa menjawab keresahan mungkin mitra bisnis banyak di luar sana yang bertanya-tanya nih apakah terdampak dengan peraturan pemerintah. Ternyata tidak ya. Nah mitra bisnis masih kami buka sesi Q&A, silakan bagi Anda yang ingin bertanya WhatsApp ke kami di 0816924924 dan 2 penanya terbaik akan mendapatkan voucher makan dan juga paket perawatan rumah. Ingat langsung saja WhatsApp ke FlexiPack ya untuk order kemasannya di 0813 508081 0813-508081 atau mengunjungi websitenya di www.flexipack.com. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Apa masalah yang banyak dialami laki-laki di umur 40 tahun? Wah, saya sekarang udah gak bisa lama. Umur 50 tahun? Cepet banget loyo. Umur 60 tahun? Susah bangun. Umur 70 tahun? Udah nggak bisa bangun. Telah hadir solusi untuk para lelaki. Fusa. Fusa, rahasia keperkasaan raja-raja Thailand. Formula dari Thailand yang mendunia. Mengatasi masalah laki-laki dan meningkatkan vitalitas. Dijamin puas. Aman, tanpa efek samping, tidak menyebabkan jantung berdebar, dan lolos sertifikasi BPOM. Fusa, rahasia keperkasaan raja-raja Thailand. Enak rasanya, kuat berhari-hari. Fusa bisa dibeli di Radio Pas FM, toko online dan Dunia Alkes Modern Land, Citaraya, Motoha Tangerang, dan Dunia Alkes Serang. Mitra bisnis, apakah kemasan produk Anda kurang menarik? Bosan lihat kemasan produk yang begitu-begitu aja? Mau upgrade kemasan produk untuk bisnis Anda agar lebih kekinian? FlexiPack, solusi bagi Anda para pelaku bisnis dan UMKM untuk memaksimalkan daya jual produk dengan cepat melalui kemasan yang efektif, desain yang inovatif, higienis dengan minimum order yang rendah dan harga terjangkau. Mulai dari Rp299 per piece dengan minimum order 100 piece. FlexiPack memiliki berbagai pilihan kemasan mulai dari saset, standing pouch, lid cup, dan roll stock dengan desain kemasan full color yang bisa Anda pesan sesuai selera. FlexiPack sudah melayani lebih dari 4.000 UMKM dan telah mendistribusi lebih dari 100 juta kemasan di Indonesia dari berbagai brand ternama. Dan tanggal 8 Februari nanti, FlexiPack akan melantai di bursa saham sebagai perusahaan go public. Jadi selain Anda bisa upgrade kemasan produk,
Sekarang Anda juga berkesempatan untuk jadi pemilik dari perusahaan kemasan fleksibel digital nomor 1 di Indonesia dengan prospek bisnis yang potensial. Segera hubungi tim FlexiPack di 0813 5000 8081 0813 5000 8081 atau klik www.flexipack.com. Masih kita ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama FlexiPack, Be a Million Dollar Brand. Ya mitra bisnis, bagi Anda mungkin yang tadi telah join talkshow pagi ini bersama FlexiPack, Anda bisa akses full information di YouTube channel kami Pas FM Jakarta. Kalau tadi di sesi awal kita sudah berbincang-bincang ya mengenai FlexiPack dan Anda juga sudah tahu nih FlexiPack akan IPO di tanggal 8 Februari nanti. Nah, kita mau tanya langsung ya kepada Denny ya. Kenapa nih akhirnya kok sekarang FlexiPack ingin melantai di Bursa Saham Indonesia, Pak? Mungkin bisa dijelaskan kenapa, Pak? Iya, jadi perusahaan kita kan walaupun baru ini jalan tahun keempat ya, tapi kita memang merencanakan untuk bisa go public. Kenapa sih? Soalnya kita tahu bahwa perusahaan yang kita bangun ini dari awal ini adalah untuk bisa transformasi UMKM dari kemasan yang polos menjadi kemasan yang bagus. Mereka bisa bersaing secara dengan brand-brand besar dan maupun ekspor dan bersaing secara global. Nah, divisi ini kita membutuhkan untuk suatu movement juga daripada UMKM ini. Kita pengen mengajak mereka untuk bisa bersatu bersama kita untuk bisa merealisasikan visi ini dengan memiliki juga apa yang kita sekarang bangun gitu. Jadi kita punya tujuan adalah untuk bisa transformasi 60 juta UMKM, tapi kita baru melayani 4.000 UMKM. Ini masih ada perjalanan cukup panjang. Perjalanan ini isinya adalah edukasi dan bisa memberitakan tentang FlexiPack terhadap UMKM tersebut, dan kita membawa ini ke publik supaya kita bisa bersama-sama nih bersama UMKM dan lain-lainnya untuk bisa transformasi UMKM lainnya. Begitulah kenapa kita ngerasa go public ini menjadi sesuatu yang kayaknya cocok bagi kita secara bisnis maupun juga secara movement daripada transformasi UMKM di Indonesia. Seperti itu. Oke, ini kalau mitra bisnis ingin beli sahamnya, kode sahamnya apa, Pak? Kode sahamnya adalah PACK. Oke, PACK ya, Pak ya. Bisa ke IPO-nya langsung ya, Pak ya. Betul, IPO.co.id. Oke. Kira-kira nih nanti pengalokasian dananya dari FlexiPack mau dikemanain, Pak? Iya. Tujuannya. Jadi alokasi dananya adalah 20% pertama kita akan investasi di teknologi. Jadi untuk bisa men-skill bisnis kita dari sekarang kita melayani 4.000 ke nanti mungkin 10.000, 100.000, 1 juta, kita butuh untuk bisa optimasi lagi nih. Kita punya teknologi supaya orderan itu lebih otomasi, proses produksi itu bisa lebih dikontrol secara otomatis seperti itu, sehingga kita bisa melayani lebih banyak customer lagi. Kedua adalah 20%-nya itu dibuat untuk biaya promosi dan penjualan. Tentunya untuk bisa menjangkau lebih banyak pelanggan atau lebih banyak UMKM lagi, kita butuh untuk bisa masuk ke dalam komunitas UMKM, bikin acara dengan dinas dan pemerintahan setempat dan lain-lainnya. Itu akan digunakan dananya untuk seperti itu, sehingga kita bisa menjangkau nih UMKM ini di seluruh Indonesia ini, kita bisa lebih dekat dengan mereka. Sisa 60%-nya adalah untuk modal kerja. Modal kerja tentunya dibutuhkan untuk bisa men-skill bisnis kita, untuk beli bahan baku dan lain-lainnya, sehingga kita juga bisa nantinya kalau dengan lebih banyak pelanggan kita bisa produksi bagi mereka dengan cepat dan material itu juga ready seperti itu. Sangat berpotensi banget nih bisnis FlexiPack ya mitra bisnis ya. Nah ini tagline-nya kan ada yang namanya Be a Million Dollar Brand nih. Boleh diceritain nggak sih pada ini behind the story-nya ini kok bisa ada tagline itu gitu loh? Betul. Jadi memang tujuan dari awal kita bangun FlexiPack adalah kita pertama ngelihat problemnya. Kita biasanya tuh punya rekan atau teman yang mungkin lagi kerja bikin usaha sampingan, tapi mereka punya kemasan itu masih polosan dan pakai stiker gitu. Gimana cara mereka bisa jualan kalau kemasannya seperti ini, terus dibandingkan dengan brand-brand besar yang kemasannya itu udah full color dan udah sangat baik sekali gitu. Kita kepengen bisa bawa UMKM atau pengusaha-pengusaha ini untuk bisa seperti
million dollar brand lainnya gitu. Jadi kalau kemasan mereka dijejerin gitu, udah nggak ada yang bisa ngebedain lagi ini dari brand besar atau dari usaha baru ya, seperti itu sih. Berarti UMKM bisa naik level juga nih, jangan mau kalah dengan brand-brand besar ya Pak ya. Betul. Dari kemasan nih yang terpenting. Kadang-kadang kan orang kan kualitas produk itu sebenarnya enak gitu loh, tapi karena kemasannya kurang menarik jadi orang lihat nggak jadi beli deh gitu kan ya Pak ya. Betul, itu problem nomor satunya. Oke, nah dari sekian banyak pasar yang membutuhkan kemasan, kenapa Flexipack kok memilih targetnya tuh ke pasar UMKM sih Pak? Betul. Karena kita melihat seperti yang tadi, kita melihat di pasar ini tuh sama sekali belum didisrupsi, masih benar-benar untap. UMKM punya kemasan itu benar-benar kayak polosan stiker atau di sablon atau pakai kertas. Itu benar-benar udah pasti nggak mungkin bisa diekspor seperti itu. Orang udah nggak mungkin terima lah seperti itu. Kedua, ya UMKM jadi nggak bisa bersaing dengan seperti ini. Mereka juga akan tetap menjadi UMKM begitu sayangnya. Jadi makanya kita kepengen bisa ngerubah mereka, transformasi ke mereka. Itu adalah visi kita. Kita lihat pasarnya itu besar sekali, UMKM ada 60 juta, dan kita kepengen jadi yang pertama untuk bisa disrupsi dan bisa mendapatkan pasar ini, bisa transformasi mereka sehingga nantinya kita menjadi yang nomor 1 di Indonesia, tetap menjadi nomor 1. Baik, ini kan banyak ya brand-brand yang sudah memakai kemasan dari Flexipack ya. Brand-brandnya itu ada apa ya Pak? Nah, brand-brand kita itu ada dari brand-brand besar juga sebenarnya. Okay. Seperti Indofood, Orang Tua Group, Wings Group dan lain-lain itu pernah pakai kita. Walaupun memang yang rutin pakai kita adalah memang benar-benar UMKM yang belum bisa produksi massal di mesin konvensional. Jadi mereka itu akan balik ke kita untuk bisa produksi mungkin sekitar 2.000 sampai 5.000 pieces. Dan brand-brand ini sejujurnya saya juga kurang tahu mereka ada di mana karena mereka tersebar di seluruh Indonesia. Kebanyakan saya juga kurang tahu brandnya itu dijual di mana. Tapi saking banyaknya, saking diperlukannya, sehingga selalu ada aja nih UMKM nih yang tiba-tiba pesan misalnya dari Jawa Tengah, dari Manado, dari Aceh, dari manapun selalu ada aja sih. Wah keren ya mitra bisnis ya. Jadi ini kualitasnya benar-benar terjamin, brand-brand ternamanya memakai Flexipack gitu. Karena langsung saja WhatsApp ke Flexipack di 0813 5000 8081 0813 5000 8081 atau mengunjungi websitenya di www.flexipack.com. Di sesi terakhir masih kita buka sesi Q&A. Silakan masuk ke kami di 0816 924 924. Info Falas Pas FM. Inilah nilai tukar sejumlah mata uang dibanding dolar Amerika, euro 1.1010, dolar Australia 0.7136, pound sterling 1.2374. Sementara dolar Amerika dibandingin Jepang 128.68, dolar Singapura 1.3052, Swiss franc 0.9072, rupiah 14.970. Sedangkan kurs mata uang lainnya dibanding rupiah adalah ringgit Malaysia 3.536.33, baht Thailand 458.825. Dolar Singapura 11.472.46, Bitcoin 357.545.000, Ethereum 24.938.000, USDT 14.899, harga emas 1.952.4 dan perak 24.16 dolar Amerika per troy ounce. Indeks harga saham gabungan berada pada posisi 6.862,26, menguat 22.92. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange 76.95 dolar Amerika per barrel. Analisa Bursa. Analisa Bursa. Analisa bursa kami hadirkan mitra bisnis dan pagi ini kami sudah berhasil terhubung dengan Reza Priyambada, Asosiasi Analis Efek Indonesia. Halo, selamat pagi Mas Reza. Halo, selamat pagi Mbak Anita, selamat pagi mitra bisnis. Baik, Mas Reza, bagaimana pembukaan IHSG untuk pagi ini setelah kemarin ditutup menguat ya ke level 6.862,26, menguat 22.92, Mas Reza? Iya, baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita lihat
di penutupan kemarin ya, yang merupakan awal dari Februari ini, IHSG tampaknya mampu bertahan di atas target resisten 6825 sampai dengan 6850 ya. Jadi untuk kelanjutannya kita harapkan target resisten berikutnya di level antara 6880 ya, 6880 sampai dengan 6895 itu target resisten berikutnya itu. Nah, tampaknya pelaku pasar juga merespon positif ya, adanya penurunan inflasi yang mana pelaku pasar memiliki asumsi bahwa Bank Indonesia tampaknya tidak akan kembali menaikkan tingkat suku bunganya gitu. Nah, terus kemudian juga dari global kita lihat juga adanya komentar-komentar yang mengindikasikan bahwa potensi resesi di tahun ini tampaknya bisa diredam atau mulai mereda, itu yang memberikan energi positif terhadap pergerakan IHSG dan juga saham-saham di perusahaan kita. Lalu rekomendasi dari Mas Reza nih untuk pelaku pasar hari ini, sektor-sektor apa saja Pak yang sebaiknya diakumulasi? Ya baik, kalau kita melihat beberapa sektor ya yang cukup menarik ya di consumer dan retail, itu juga bisa menjadi pertimbangan ya gitu. Di antara saham-sahamnya ada ICBP ya, lalu ada Mayora, kemudian ada AMRT dan juga RALS ya gitu. Terus kemudian di sektor lain yang kita lihat juga cukup menarik, ini ada di tambang itu ada emas Mbak ya, ada MDKA ya, ada MDKA dan Antam ya. Mungkin bisa menjadi pertimbangan juga buat pelaku pasar. Sementara untuk sektor lain yang kita lihat juga cukup menarik, ada bank ya. Biasa bank kan akan merilis kinerjanya lebih awal ya. Di antaranya ada yang kita lihat juga cukup menarik, ada BCA, BNI dan juga BNG. Baik, terima kasih banyak Mas Reza atas analisa untuk Pas FM. Selamat pagi, sukses untuk Anda. Baik, terima kasih Mbak Nita, terima kasih Mitra Bisnis. Salam sehat, sukses selalu Mbak. Baik Mitra Bisnis, demikian analisa bursa bersama Reza Priyambada, Asosiasi Analis Efek Indonesia. Saya Anita Wijaya. Mitra Bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu Mitra Bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak. Masih kita ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama FlexiPack, Be a $1 Million Brand. Ya Mitra Bisnis, FlexiPack, perusahaan kemasan fleksibel digital nomor 1 di Indonesia, akan go public Mitra Bisnis di tanggal 8 Februari nanti ya. Ditunggu aja. Dan saya mau tanya nih Pak, masih berbicara mengenai IPO nih ya. Nah sebenarnya keunggulan mengambil saham IPO dari FlexiPack ini apa Pak? Iya, jadi kita ngelihat dulu dari sebelum kita ngambil saham dari suatu perusahaan, kita pasti ngelihat dulu daripada prospek perusahaannya nih. Pertama kita masih jadi pionir dan masih pemimpin nomor 1 di industri kemasan fleksibel digital di Indonesia. Kita punya pasar itu sangat besar sekali. UMKM di Indonesia itu ada 60 juta. Tapi yang kita baru layani itu sekitar 4.000 pelanggan. Jadi kita lihat prospeknya ini masih startup awal tapi masih sangat besar. Jadi kita daripada beli saham daripada IPO ini, kita ingin mengajak sih untuk bisa bersama-sama nih, kita masih tetap jadi pemimpin dan tetap akan jadi pemimpin, dan kita akan mendisrupsi daripada potensi pasar yang besar ini, sehingga mungkin kita bisa ngomong 5 atau bahkan 10 tahun ke depan itu pasarnya sangat besar sekali, dan kita ingin mengajak untuk bisa masuk ke dalam perjalanan FlexiPack, dalam perjalanan untuk mentransformasi UMKM ini. Baik, targetnya dari FlexiPack ke depannya nih mungkin 5-10 tahun ke depan seperti apa Pak Denny? Iya, jadi kita percaya bahwa UMKM ini akan tersebar di seluruh Indonesia, dan kita pasti ingin supaya
proses produksi itu juga dekat dengan mereka, terutama dikarenakan dengan kecepatan pengiriman dan juga biaya pengiriman. Jadi kedepannya itu akan ada FlexiPack itu akan bercabang gitu. Proses produksinya itu akan bukan cuma ada di Bekasi, tapi ada di banyak tempat. Sehingga banyak tempat ini tersebar di seluruh Indonesia dan lebih dekat kepada UMKM. Kita percaya UMKM di setiap tempat itu pasti akan bertumbuh dengan bertumbuhnya penduduk Indonesia ke arah middle class dan ke atas. Konsumsi mereka terhadap produk-produk kemasan UMKM itu pasti akan meningkat, sehingga UMKM punya keberlangsungan UMKM itu juga akan meningkat, dan kemasan itu akan menjadi integral part daripada usaha bisnis UMKM tersebut, seperti itu. Oke, baik. Kan mungkin ada beberapa orang yang tidak mementingkan sebuah kemasan dalam menjual produknya dan ngemasnya itu asal-asalan, dan apalagi ada istilah itu never just a book by its cover kan ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita menjual sebuah produk itu kan harus ada sesuatu yang bisa bikin calon pembeli itu tertarik. Nah, dari Pak Denny sendiri, kenapa kemasan itu sangat penting Pak untuk para UMKM menjual produk mereka? Iya, jadi kalau yang sebelumnya UMKM punya opsi itu polosan ditempel stiker atau di sablon, terus ditaruh di etalase, sebelahnya ada brand besar atau brand yang udah cetak kemasan gitu ya. Secara psikologi juga kita udah akan ngelihat nih bahwa yang polosan ini mungkin harganya murah dan kualitasnya kita nggak tahu lah seperti apa. Jadi dari sisi kemasan aja udah bisa ngebedain. Kita belum ngomongin rasanya. Rasanya bisa sama atau bisa beda, tapi dari sisi depan kita mau beli aja itu udah beda sekali gitu. Makanya kemasan itu jadi sangat penting bagi UMKM untuk bisa bersaing. Kalau kemasannya itu kurang baik, udah pasti daya jual dan harganya itu nggak bisa tinggi sekali, nggak bisa tinggi. Jadi kita kepengen transformasi dari sisi kemasannya. Karena dari sisi produk kita yakin banyak lah pasti yang bisa bikin produk yang enak, masak di rumah, mungkin resep turunan, itu udah lebih terjamin gitu. Tapi kalau kemasannya kurang baik, juga orang juga nggak tahu ini produknya enak atau enggak. Dari kemasannya udah bisa ngebedain gitu, seperti itu. Kita mempengaruhi sisi psikologi orang ya Pak ya, ternyata ya. Betul. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Pak Slamet nih, dari Sleman, Yogyakarta Pak. Nah, Pak Slamet bertanya nih, kalau mau membeli produk kemasan ini apakah bisa ditransfer pembayarannya, dan kalau beli lebih ada diskon nggak nih Pak? Lagi-lagi minta diskon ya Pak? Iya Pak. Ya, jadi untuk Pak Slamet, bisa sekali Pak, Bapak tinggal kunjungin aja website kita www.flexipack.com. Di sana ada tiering harga, jadi beli makin banyak pastinya makin murah. Bisa juga konsultasi dengan tim onboarding kami untuk misalnya Bapak punya pertanyaan tentang kebutuhan kemasan yang material yang cocok atau ukuran yang cocok, bisa tanya-tanya dulu, lalu nanti daripada sisi kebutuhan pemesanan itu juga ada harga tiering yang mungkin bisa beli lebih banyak, harga lebih murah, seperti itu. Iya, baik, jadi Pak Slamet langsung aja ngunjungi websitenya di www.flexipack.com, itu ada tombol WhatsApp ya. Nah, 1 menit terakhir dari Pak Denny untuk mengajak mitra bisnis nih beli IPO-nya, silakan Pak. Ya, jadi FlexiPack akan melantai di tanggal 8, IPO-nya sudah buka daripada pagi hari ini. Kita ingin mengajak para investor, para UMKM untuk juga bisa bersama-sama FlexiPack nih untuk bisa transformasi UMKM mendisrupsi pasar yang masih sangat besar ini, bersama dengan pionir daripada kemasan fleksibel digital yaitu FlexiPack, sehingga kita bisa sama-sama nih nantinya membesarkan UMKM bersama dengan bisnis daripada FlexiPack sendiri. Baik, jadi mitra bisnis, mari kita sama-sama mendukung visi misi dari FlexiPack agar UMKM di Indonesia ini semakin berkembang dan bisa naik level nih, nggak kalah dengan brand-brand ternama lainnya ya mitra bisnis. Langsung saja WhatsApp ke 0813 508081 0813 508081 atau websitenya di www.flexipack.com. Oke, thank you Pak Denny sudah hadir di Pas FM. Sukses ya untuk IPO-nya. Terima kasih Bu Anita. Baik, mitra bisnis, demikian sisi talk show bersama FlexiPack dan Anita Wijaya sekaligus pamit dari hadapan Anda. Setelah ini ada Mary Agustin akan bersama Anda melanjutkan breakfast briefing. Selamat pagi dan sukses untuk Anda.
Baru saja kita ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Flexi Pack, Be a $1 Million Brand. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.